Saya kira pihak Kemenhan harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya ya, tentang alasan dan urgensinya pemberian pangkat tituler ke Deddy Corbuzier ini. Apa kemampuan Deddy yang tidak dimiliki oleh prajurit TNI sendiri? Apa resikonya jika tidak menunjuk orang dari luar TNI? Pernahkah dicoba oleh TNI sendiri? Dan hasilnya gimana? Kok dianggap gagal? Mesti detail dan masuk akal dong ya. Bukankah tujuan pemberian pangkat tituler itu untuk meningkatkan komunikasi ke publik? Jadi, Kemenhan mestinya juga berusaha untuk meningkatkan komunikasi ke publik. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Tapi, kali ini saya akan membahas hal yang di luar dunia politik ya. Isu ini sudah jadi polemik dan memang menggelitik ya, yakni pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler Angkatan Darat kepada Deddy Corbuzier oleh Menteri Pertahanan atau Menhan Prabowo Subianto. Menurut juru bicara Menhan, pemberian pangkat tituler kepada Deddy ini karena Deddy memiliki kapasitas atau kemampuan dalam berkomunikasi di media sosial. Ini jadi pertimbangan kemampuan khusus yang dibutuhkan TNI katanya, untuk membantu TNI menyebarkan pesan-pesan kebangsaan dan sosialisasi tugas-tugas TNI dalam rangka menjaga pertahanan RI. Disebutkan juga bahwa Deddy akan terikat dengan aturan militer, termasuk kehilangan hak pilih selama dia bertugas. Pangkat tituler ini diberikan bersifat sementara selama yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Itu penjelasan dari Kemenhan ya. Kita tidak akan mempertanyakan dasar aturannya gimana-gimana, karena saya yakin semua itu sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Sudah pasti ya. Yang dipermasalahkan di sini kan alasannya dan urgensinya, yang cukup menggelitik kuping publik ya. Sebelum itu kita lihat dulu beberapa orang yang juga telah mendapatkan pangkat tituler dari TNI. Sebelumnya sudah ada sederet nama yang mendapatkan pangkat tituler dari TNI ya, seperti sang maestro Idris Sardi dan beberapa pilot Garuda. Idris Sardi dikenal sebagai maestro biola, pemimpin konser, komponis, dan juga ilustrator musik untuk film. Pada tahun 90-an, Idris Sardi dipercaya untuk melatih Satuan Musik TNI Angkatan Darat. Waktu itu Idris Sardi menerima pangkat tituler Letnan Kolonel ya, sama dengan yang itu ya Deddy. Mengapa kok sampai dikasih pangkat tituler? Nah, pengamat militer dan pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies, ISES, Khairul Fahmi memaparkan alasannya bahwa tugas Idris Sardi adalah memimpin dan membina korps musik TNI. Idris Sardi harus memimpin dan mengendalikan sejumlah prajurit yang ada di sana. Nah, make sense ya, masuk akal ya. Idris Sardi kan bertindak sebagai seorang pemimpin, menyuruh-nyuruh para tentara, memimpin mereka. Maka wajar jika mendapatkan pangkat. Dari contoh Idris Sardi ini, kita pun bisa memahami ketika TNI Angkatan Udara memberikan pangkat tituler kepada beberapa pilot Garuda, salah satunya yang bernama Ludwig Bayu. Dia mendapatkan pangkat Letnan Kolonel Tituler pada tahun 2019. Ludwig Bayu ini mendapat tugas menerbangkan pesawat Boeing 737-400 milik TNI AU ya. Untuk menerbangkan satu jenis atau tipe pesawat itu kan memang butuh keahlian dan persyaratan khusus. TNI Angkatan Udara butuh ahlinya yang sudah berpengalaman. Boeing 737-400 itu kan umumnya dipakai untuk pesawat komersial ya. Sementara di dalam pesawat juga ada kru, ada awak pesawat lain yang merupakan prajurit TNI AU. Salah satu misi yang dijalankan oleh Ludwig Bayu adalah mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia dari Afghanistan yang dikuasai kelompok Taliban pada tahun 2021. Ini misi negara ya. Sebelum Ludwig Bayu ada 3 pilot Garuda lain yang juga diberikan pangkat tituler oleh TNI Angkatan Udara. Dari sini kita merasa paham atas pemberian pangkat tituler tersebut ya, bahwa ada keahlian atau kemampuan yang tidak dimiliki oleh pihak TNI sendiri, di mana ada urgensinya bahwa kemampuan tersebut memang sangat dibutuhkan oleh TNI.
ada problemnya dan yang diberikan pangkat tituler itu merupakan bagian dari solusinya. Idris Sardi diminta memimpin Korps Musik TNI Angkatan Darat karena performance mereka itu sebelumnya itu jelek lah gitu ya. Jadi TNI mau ada orang yang memperbaikinya, ya Idris Sardi itu. Sedangkan TNI Angkatan Udara memerlukan pilot yang berpengalaman untuk pesawat-pesawat Boeing komersial yang mereka miliki. Ceritanya, dulu itu TNI Angkatan Udara mendapatkan hibah pesawat-pesawat tersebut. Kebetulan itu jenisnya seperti pesawat komersial. Ya udah, mereka ambil pilot terbaik dari luar TNI AU, dari Garuda. Sehingga kita pun paham ya, kenapa banyak pihak yang mempertanyakan soal pemberian pangkat tituler kepada Deddy Corbuzier. Yang dipertanyakan itu adalah alasan dan urgensinya dari sisi TNI Angkatan Darat atau Kemenhan. Banyak yang mempertanyakan ya, seperti anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP, Tubagus Hasanuddin, yang mempertanyakan apakah tugas Deddy itu tidak bisa dilakukan oleh prajurit di TNI. Apakah sebelumnya sudah dilakukan berbagai upaya dan itu tidak berhasil, sehingga akhirnya harus memilih Deddy Corbuzier. Sedangkan anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Al-Muzamil Yusuf, menilai nggak ada urgensinya, karena tanpa melihat kelebihan Deddy di media sosial, TNI sudah berhasil melakukan kampanye untuk dirinya sendiri. Saya kira TNI memang termasuk sukses ya dalam komunikasi publik. Para netizen pasti tahu dengan akun-akun Twitter ketiga angkatan di TNI, terutama TNI Angkatan Udara, yang dikenal dengan panggilan akrab Airmin ya. Mereka terkadang sangat kocak dan akrab dengan para netizen. Kemudian, dari beberapa survei kepercayaan publik, TNI rata-rata mendapat nilai yang sangat tinggi. Misalnya dalam hasil survei dari Indikator Politik Indonesia pada bulan Juli lalu, TNI berada di urutan pertama sebagai lembaga negara yang paling dipercayai publik dengan angka 93,2%. Presiden Jokowi saja kalah ya, beliau ada di peringkat kedua. Sementara dalam hasil survei LSI Denny JA pada bulan Oktober lalu, TNI mendapatkan angka kepercayaan masyarakat 90,9%. Juga pada bulan Oktober lalu, hasil survei Populi Center menunjukkan TNI juga berada di peringkat teratas mengalahkan Presiden dengan angka 81,7%. Dengan angka-angka tertinggi itu, lalu masalah komunikasinya di mana ya? Apa alasan urgent yang membuat Menhan memberikan tugas dan pangkat tituler kepada Deddy? Pertanyaan yang sama juga diajukan oleh berbagai pengamat ya. Seperti pengamat militer Koni Rahakundini yang juga menyarankan agar Panglima TNI segera mencabut pangkat tituler itu. Juga pengamat militer dan pertahanan dari ISES yang sudah saya sebut tadi ya, Khairul Fahmi, yang menyebut bahwa cukup Deddy itu ditunjuk sebagai duta saja ya, duta ya. Jadi nggak perlu dikasih pangkat tituler. Yang diperlukan adalah pelibatan lebih banyak elemen masyarakat dan memperluas jangkauan. Sedangkan pengamat militer dari Marapi Consulting and Advisory, Beni Sukadis, menilai bahwa alasan pemberian pangkat tituler karena kemampuan komunikasi Deddy di media sosial justru rancu. Karena membantu TNI dalam konteks publikasi secara masif menggunakan medsos belum memiliki dampak berarti. Beni menilai komunikasi TNI ke publik itu sudah bagus, misal dalam aspek konten dan berita-berita yang disebarkan lewat media sosial ataupun media massa. Kembali bahwa urgensinya hampir nggak ada dalam pemberian pangkat tituler tersebut ya. Oleh sebab itu, Beni meminta agar keputusan itu dikaji ulang. Saya kira pihak Kemenhan harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya ya, tentang alasan dan urgensinya pemberian pangkat tituler ke Deddy Corbuzier ini. Apa kemampuan Deddy yang tidak dimiliki oleh prajurit TNI sendiri? Apa resikonya jika tidak menunjuk orang dari luar TNI? Pernahkah dicoba oleh TNI sendiri? Dan hasilnya gimana? Kok dianggap gagal? Mesti detail dan masuk akal dong ya. Bukankah tujuan pemberian pangkat tituler itu untuk meningkatkan komunikasi ke publik? Jadi, Kemenhan mestinya juga berusaha untuk meningkatkan komunikasi ke publik.
Jangan sampai soal pemberian pangkat tituler ini nanti akan mempengaruhi angka bagus tingkat kepercayaan masyarakat yang sudah dicapai oleh TNI. Gitu kan guys? Oke guys, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Seaworld TV ya. Kura-kura emang juara.